Halo sahabat desa, kita jumpa lagi. Nah, perlu kita ketahui bahwa dalam waktu dekat untuk lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah Republik Indonesia akan melakukan perubahan terkait dengan peraturan LKPP 12 tahun 2019 tentang pedoman penyusunan tata cara pengadaan barang dan jasa, di mana perubahannya menjadi peraturan lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah Republik Indonesia tentang pedoman penyusunan peraturan bupati atau wali kota tentang tata cara pengadaan barang atau jasa desa. Nah, terkait dengan draft apa saja perubahannya ini, nanti akan dijelaskan langsung oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia. Dan untuk draft perubahannya ini bisa kamu download di link deskripsi di bawah. Oke, sekarang kita akan menyaksikan apa saja yang berubah terkait dengan pengadaan barang dan jasa di desa di peraturan ini yang langsung disampaikan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia, dan video lengkapnya juga bisa kamu lihat di deskripsi di bawah. Untuk itu, mari kita sama-sama menyaksikannya. Jadi kalau bisa saya sampaikan itu saja, di dalam batang tubuh begitu Bapak Ibu ya. Ini nanti di dalam rancangan perubahan peraturan ini judulnya Pedoman Penyusunan Peraturan Bupati Wali Kota tentang cara pengadaan barang jasa desa, di mana ada batang tubuh ya. Di batang tubuh ini tidak banyak Bapak Ibu, hanya sekitar 5 pasal gitu ya, yang berisi ketentuan umum peraturan. Nah, nanti di lampiran 1 ini lebih menjelaskan begitu ya, bagaimana memandu Bapak Ibu dalam menyusun peraturan kepala daerahnya, baik peraturan bupati maupun peraturan wali kota. Mengapa ada peraturan wali kota? Karena masih ada juga beberapa kota di Indonesia yang memiliki desa. Jadi tidak hanya kabupaten ya Bapak Ibu ya, jadi ada kota dan ada kabupaten. Nah, selanjutnya di lampiran kedua ini sudah merupakan template utuh begitu ya, seperti yang ada di Perlem existing di 12/2019, bagaimana isi dari peraturan bupati wali kota tersebut. Dan sifatnya ini contoh ya Bapak Ibu ya, ini contoh dari kami dan ini bisa Bapak Ibu sesuaikan sesuai dengan kondisi desa masing-masing seperti itu. Nah, lanjut ya, di batang tubuh atau di ketentuan umum peraturan tadi saya sampaikan sekitar 5 pasal. Yang pertama ini adalah terkait dengan pasal 2 ya, yang menyampaikan bahwa pedoman pengadaan barang jasa desa itu meliputi sebagai berikut. Perlu kami informasikan di awal Bapak Ibu, jadi di paparan kami ini sudah mengidentifikasikan bahwa hal-hal atau font-font yang berwarna biru ini adalah pengaturan yang baru gitu ya. Nanti kalau fontnya berwarna hitam itu sebenarnya pengaturan yang masih sama dengan peraturan lembaga nomor 12 tahun 2019. Nah, di pasal 2 ini biru semua, ini berarti memang berubah begitu ya dari aturan yang existing gitu ya, bahwa pedoman pengadaan barang jasa itu disampaikan meliputi apa saja, meliputi tujuan, kebijakan, prinsip, etika, pelaku pengadaan, perencanaan pengadaan barang jasa, persiapan pengadaan barang jasa, pelaksanaan pengadaan barang jasa, sumber daya manusia dan kelembagaan, lalu pembinaan dan pengawasan, seperti itu. Nah, di ayat 2-nya, pedoman pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 begitu ya Bapak Ibu, dituangkan dalam 2 lampiran ini yang tadi kami sampaikan. Lampiran 1 itu berupa pedoman penyusunan tata cara bagaimana pengadaan barang jasa di desa, sedangkan lampiran 2 itu berupa contoh ya, peraturan bupati wali kota tentang tata cara pengadaan barang jasa di desa. Nah, lampiran sebagaimana maksud ayat 2 ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan ya Bapak Ibu ya. Jadi mohon nanti ketika Bapak Ibu membaca perlem ini agar dibaca utuh. Kalau Bapak Ibu hanya membaca batang tubuh, ini dapatkan hanya 5 pasal saja. Jadi memang harus membaca sampai lampiran 1 dan lampiran 2. Nah, di pasal 3, di sini pengaturan yang sifatnya memang layaknya aturan regulasi baru begitu ya, disampaikan bahwa pada saat peraturan lembaga ini berlaku mungkin ada masa-masa transisi gitu ya, bahwa peraturan pengadaan barang jasa desa yang diatur dalam peraturan bupati wali kota yang diterapkan sebelum berlakunya peraturan lembaga ini harus disesuaikan dengan peraturan lembaga ini paling lambat 18 bulan sejak peraturan ini berlaku. Jadi ini juga masih apa ya, bisa didiskusikan begitu. Mengapa kami menyampaikan 18 bulan? Karena pastinya kita tahu tadi disampaikan oleh Pak Deputi maupun Pak Direktur bahwa jumlah desa di Indonesia itu ada sekitar
80 ribuan, yang terdaftar itu sekitar 75.250-an, sehingga pastinya membutuhkan waktu bagi Bapak Ibu juga ketika mensosialisasikan lanjutan terkaitnya terbitnya peraturan lembaga ini. Dan proses penyusunan juga mungkin tidak sebentar. Kenapa? Karena harus menyamakan persepsi kondisi desa di masing-masing kabupaten kota. Sehingga harapan kami 18 bulan ini cukup waktu ya bagi Bapak Ibu untuk nanti melakukan perubahan atau merevisi peraturan Bupati Wali Kota tentang PBJ Desa. Yang poin B, pengadaan barang jasa yang persiapan dan pelaksanaan pengadaannya telah dilakukan sebelum peraturan lembaga ini mulai berlaku, ini tetap dapat dilanjutkan Bapak Ibu, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Bupati Wali Kota yang masih berlaku ya. Jadi kalau sudah mulai persiapan atau pelaksanaan pengadaannya tetap lanjut dengan peraturan Bupati Wali Kota yang berlaku. Yang C, kontrak yang ditandatangani berdasarkan peraturan Bupati Wali Kota yang masih berlaku gitu ya, tetap juga mengacu pada peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah nomor 12 tahun 2019. Ya, jadi proses persiapan, perencanaan dan juga kontrak yang masih berlaku atau yang masih menggunakan berdasarkan perkada yang ada itu masih menggunakan peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019. Nah, dalam hal belum terdapat gitu ya Bapak Ibu peraturan Bupati Wali Kota tentang pedoman pengadaan barang jasa di desa, pelaksanaan pengadaan barang jasa berpedoman pada peraturan Presiden. Nah, jadi mungkin tadi kami sampaikan ya ada 75.000 sekian desa, jadi mungkin dari 452 gitu ya kalau tidak salah, atau sekarang 458 kabupaten kota itu pasti ada, atau kami identifikasi kami ya, mohon izin kalau misalnya nanti salah, masih ada beberapa kabupaten kota yang belum memiliki peraturan atau PBJ tentang PBJ desa. Sehingga jika Bapak Ibu belum menyusun sama sekali gitu ya, maka proses pengadaan barang jasa di desa mengikuti dulu dalam proses penyusunannya, tetap mengikuti dulu aturan yang ada di dalam Perpres maupun di dalam Perpres, dalam Perpres PBJ pemerintah seperti itu. Ada beberapa pasal yang mengatur terkait hal-hal substantif pengadaan barang jasa di desa. Nah, di lampiran 2 Bapak Ibu, jadi mungkin itu yang terkait batang tubuh yang kami pikir penting untuk disampaikan ya, sehingga memang batang tubuh itu sangat sedikit, hanya 5 pasal. Lalu di lampiran kedua, ini adalah contoh atau template bagaimana nanti Bapak Ibu menyusun peraturan kepala daerah ya tentang pengadaan barang jasa di desa. Nah, yang dimulai dari pasal 2 ya Bapak Ibu ya. Kalau pasal 1 nanti terkait dengan definisi atau ketentuan umum. Di pasal 1, ruang lingkup pemberlakuan peraturan wali kota ini adalah pengadaan barang jasa di desa yang kegiatan dan anggarannya bersumber dari APB desa. Nah, jadi ini nanti menjadi batasan begitu ya, sama seperti Perpres menjadi batasan kapan kita menggunakan peraturan kepala daerah ini, yaitu ketika belanja pengadaan barang jasa yang sumber anggarannya dari APBDes gitu ya. Nah, di pasal 3, pengadaan barang jasa dalam peraturan Bupati Wali Kota ini meliputi apa saja. Nah, ini juga hal yang baru Bapak Ibu, di Perlem existing di 12/2019 itu belum membagi jenis-jenis pengadaan. Nah, di Perlem atau draft yang terbaru ini kami sudah membagi jenis pengadaan sesuai dengan Perpres PBJ pemerintah gitu ya. Yaitu ada barang, ada pekerjaan konstruksi, ada jasa konsultasi, ada jasa lainnya. Nah, di mana definisinya nanti mengacu bisa atau di dalam pasal 1 ya, itu sama sebenarnya definisi yang tertuang dalam Perpres. Nah, pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini, keempat ini dapat dilakukan gabungan ya. Gabungan antara jenis pengadaan barang jasa, misalnya pekerjaan konstruksi dengan jasa konsultasinya, seperti itu. Jadi ini bisa dilakukan gabungan. Kalau di istilah Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah itu mungkin dikatakan pengadaan terintegrasi, ya. Ini agar mudah dipahami oleh teman-teman desa, ini gabungan. Nah, berikutnya pengadaan barang jasa sebagaimana maksud ayat 1 juga dapat dilakukan dengan 2 cara. Nah, ini rasanya tidak berubah dengan Perlem yang existing, yaitu melalui swakelola dan atau penyedia Bapak Ibu. Di bab kedua itu mengatur tentang tujuan, kebijakan, prinsip, etika pengadaan barang jasa. Nah, bab ini merupakan bab yang paling penting menurut kami Bapak Ibu, karena ini adalah ruh dari pengaturan keseluruhan Perlem ini. Segala hal atau segala sesuatu yang nanti mengakibatkan perbedaan pemahaman, multitafsir itu dikembalikan lagi ya ke tujuan, kebijakan, prinsip dan etika. Mungkin ini nanti memudahkan Bapak Ibu dalam membaca begitu ya, atau menyusun aturan peraturan kepala daerahnya.
Nah, kebijakan pengadaan barang jasa itu meliputi apa saja? Yang A, pengadaan barang jasa dilakukan melalui swakelola ya, dengan pemberdayaan masyarakat desa dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang ada di desa secara gotong royong dengan tujuan memperluas kesempatan kerja. Ini masih sama dengan perlen existing begitu Bapak Ibu. Lalu yang biru itu yang rumusan baru ya, B, dalam hal pengadaan barang jasa tidak dapat dilaksanakan secara swakelola sebagaimana dimaksud pada huruf A, maka pengadaan barang jasa dilakukan melalui penyedia. Ya, jadi memang diutamakan dulu melalui swakelola dengan gotong royong. Kalau tidak bisa dilakukan secara swakelola, baru dilakukan secara penyedia. Dengan ketentuan, nah ini ada ketentuannya Bapak Ibu. Yang pertama, penyedia merupakan penyedia barang jasa di desa setempat. Ya, penyedia adalah barang jasa penyedia yang berada di desa setempat ya. Yang kedua, dalam hal penyedia barang jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat dilakukan melalui penyedia barang jasa di desa sekitar dalam kabupaten kota yang sama. Jadi kalau nggak ada, bisa ke tetangganya Bapak Ibu ya, desa sekitar ya, desa tetangga ya, yang masih di kabupaten kota yang sama. Baru yang ketiga, dalam hal penyedia barang jasa di desa sekitar tidak tersedia, maka dilakukan melalui penyedia lainnya. Nah ini nuansanya bisa Bapak Ibu baca ya, bahwa tadi disampaikan oleh Pak Deputi, oleh Pak Direktur, bahwa pengadaan barang jasa di desa ini tujuannya adalah untuk dikembalikan lagi ya kesejahteraan dan juga bermanfaat bagi meningkatkan ekonomi desa gitu ya, dapat dinikmati oleh warga desa atau masyarakat desa. Untuk C, ini ada belanja langsung Bapak Ibu atau e-purchasing ya. Belanja langsung atau e-purchasing dengan batasan nilai yang sama dengan belanja langsung kepada penyedia setempat tetap dapat dilakukan sepanjang selisih harga lebih tinggi dari penyedia di desa lain selama masih dalam batasan wajar, yaitu paling tinggi 15% dengan tetap memegang prinsip pengadaan barang jasa. Nah, ini ada semacam preferensi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti melakukan belanja langsung atau e-purchasing, tapi e-purchasingnya dengan batasan nilai yang sama dengan belanja langsung. Katakanlah misalnya belanja langsung sampai 10 juta, maka e-purchasingnya juga sampai 10 juta, preferensi kepada penyedia setempat itu diberikan bisa dapat, misalnya dia harganya ternyata lebih mahal dengan kewajaran yang wajar, dengan kemahalan yang wajar, itu diberikan 15%. Ini diskusi kami panjang ini Bapak Ibu dengan teman-teman inspektorat dan juga dengan teman-teman BPKP begitu ya, agar ditegaskan berapa batasan yang wajar kalau memang memberikan preferensi khusus kepada penyedia setempat. Tapi ini tidak serta-merta dimanfaatkan ya. Ini kalau misalnya gitu ya lebih mahal maka bisa diberikan. Tapi jangan dimanfaatkan untuk menaikkan harga sampai 15% dan seterusnya. Yang D, selisih yang dimaksud pada huruf C gitu ya, telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai. Jadi ini sudah all in begitu Bapak Ibu, harga yang dimaksud itu sudah termasuk tadi ya, biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai. Yang E, pengadaan barang jasa melalui penyedia sebagaimana dimaksud huruf B menggunakan produk usaha mikro, kecil, serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Nah ini masih sama ya semangatnya, pengadaan barang jasa pemerintah maupun juga sampai ke level desa tetap mengutamakan ya produk UMK dan koperasi serta produksi dalam negeri gitu ya. F, ketentuan sebagai masuk pada huruf E dikecualikan untuk pekerjaan yang menuntut kemampuan teknis dan tidak dapat dipenuhi oleh UMKK ya. Jadi boleh saja tidak mendahulukan UMKK kalau memang pekerjaan tersebut tidak mampu begitu ya dilakukan karena kemampuan teknisnya cukup tinggi gitu ya atau cukup kompleks. Dan yang berikutnya ini juga melaksanakan pengadaan berkelanjutan. Jadi ini sejalan dengan Perpres, kiranya pengadaan barang jasa di desa juga dapat mendukung atau mengutamakan pengadaan berkelanjutan. Lanjut. Nah, berikutnya Bapak Ibu di bab 3 ini terkait dengan pelaku pengadaan barang jasa di desa ya. Bagian ke-1 pelaku pengadaan barang jasa di desa pasal 8. Nah ini tidak ada yang berubah dari perlen existing ya. Siapa saja pelaku pengadaan barang jasa di desa, yaitu kepala desa, lalu kepala seksi dan kepala urusan atau kasikaur, lalu TPK, tim pengelola kegiatan, masyarakat, dan penyedia. Nah, di bagian kedua kepala desa ini ada perubahan sedikit begitu ya terkait dengan tugas kepala desa yang biru-biru nih ya. Yang A menetapkan TPK hasil musrenbangdes ya, ini sama. B menetapkan metode penunjukan langsung berdasarkan usulan kasikaur. Nah ini baru Bapak Ibu, kenapa di perlen existing itu belum ada metode penunjukan langsung. Nah di perlen yang sekarang ini kita masukkan metode penunjukan langsung karena tidak dapat dihindari. Selama ini teman-teman kesulitan ketika memang dia satu-satunya mau dilakukan penunjukan langsung itu tidak ada dasarnya. Nah sekarang
kita buat ya, kita tampung atau kita masukkan metode penunjukan langsung dalam revisi atau perubahan Perlem Desa ini. C. Mengumumkan perencanaan pengadaan barang jasa yang ada dalam RKP Desa sesuai hasil Musrenbangdes sebelum dimulainya proses pengadaan barang jasa pada tahun anggaran berjalan. D. Menyelesaikan perselisihan antar KASI/KAUR, TPK, masyarakat, dan atau penyedia dalam hal terjadi perbedaan pendapat pada proses pengadaan barang jasa. Yud. Nah, bagaimana dengan KASI/KAUR? Nah, ini beberapa yang biru, ini agak banyak ya, dirubah atau ada tambahan gitu ya. Tugas KASI/KAUR dalam mengelola badan barang jasa adalah A. Menyusun dan menetapkan dokumen persiapan pengadaan barang jasa. B. Menyampaikan dokumen persiapan pengadaan barang jasa kepada TPK dalam hal pelaksanaan pengadaan barang jasa melibatkan TPK. C. Melaksanakan swakelola. Nah, ini baru. Jadi kalau yang sebelumnya di Perlem existing, swakelola hanya dilakukan oleh TPK. Hasil diskusi kami dengan teman-teman pemerintah desa, perangkat desa, termasuk Dinas PMD, menyampaikan bahwa beberapa kegiatan swakelola juga bisa dilakukan secara swakelola yang dilakukan oleh KASI/KAUR. Terutama untuk kegiatan swakelola yang sifatnya sederhana seperti itu yang tidak memerlukan tim kegiatan sehingga dapat dilakukan langsung oleh KASI/KAUR. Nah, yang D, membuat laporan pelaksanaan swakelola yang dilaksanakan oleh KASI/KAUR. Ini berhubungan ya dengan kegiatan yang C. Lalu E, melakukan pengadaan barang jasa dengan metode belanja langsung, ya. F, melaksanakan e-purchasing. Nah, ini tambahan ya Bapak Ibu, mengingat e-purchasing ini diamanatkan dalam Perpres, maka KASI/KAUR nanti akan melakukan e-purchasing. Yang G, melakukan pengadaan barang jasa melalui penyedia dalam swakelola. Nah, ini juga ditegaskan kembali, ketika pekerjaan itu dilakukan secara swakelola, maka pengadaan barang jasa, barang yang dibutuhkan dalam melaksanakan pekerjaan swakelola tersebut itu dilakukan oleh KASI/KAUR, begitu ya. H. Menandatangani dan melaksanakan perikatan pelaksanaan atau kontrak pengadaan barang jasa yang dilakukan melalui penyedia. I. Mengendalikan, mengevaluasi, dan melakukan perbaikan target pekerjaan pada pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui swakelola dan penyedia. Ya, jadi KASI/KAUR ini sangat vital fungsinya, mengendalikan, mengevaluasi, melakukan perbaikan gitu ya, ketika pelaksanaan kontrak berlangsung baik swakelola maupun penyedia. Lalu J. Memeriksa dan menerima barang jasa hasil pengadaan barang jasa. Lalu K. Melaporkan pelaksanaan pengadaan barang jasa sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa. L. Menyerahkan hasil pengadaan barang jasa pada kegiatan sesuai bidang tugasnya kepada kepala desa dengan berita acara penyerahan. Dan M. Mengumumkan ya hasil pengadaan barang jasa melalui swakelola atau penyedia. Nah, yang biru-biru ini adalah poin-poin baru Bapak Ibu terkait dengan tugas KASI/KAUR. Nah, untuk TPK sendiri, tim pelaksana kegiatan itu ada perubahan ya. Yang pertama, TPK terdiri dari unsur perangkat desa yang merupakan pelaksana kewilayahan, lalu lembaga kemasyarakatan desa, dan atau masyarakat. Nah, ini ditambahkan dan atau mengingat yang kami identifikasi atau daftar inventaris masalah kami disampaikan ditemukan bahwa ada beberapa desa yang mungkin tidak punya perangkat desa yang merupakan pelaksana kewilayahan, atau mungkin saja dalam pembentukan TPK perangkat desa pelaksana kewilayahan atau komponen lainnya itu memiliki load pekerjaan yang tinggi ya, sehingga nanti kombinasinya bisa antara AB, BC atau AC gitu ya, sehingga nanti dan atau. Tapi kalau yang bagus adalah yang ketiga-tiganya, memenuhi unsur ketiga-tiganya gitu ya. Yang jelas di ayat 2-nya disampaikan TPK ditetapkan dengan jumlah personil 3 orang ya, yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 unsur sebagaimana dimaksud ayat 1 yang tadi saya jelaskan. Nah, ayat 3, dalam hal tidak terdapat unsur perangkat desa yang merupakan pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, maka TPK dapat terdiri dari unsur B dan C ya. Tadi saya sampaikan juga ya. Jadi boleh saja B dan C saja seperti itu ya. Jadi tidak termasuk KASI/KAUR gitu ya, karena KASI/KAUR itu fungsinya adalah merencanakan dan nanti dikontrak sampai serah terima seperti itu. 4. Berdasarkan pertimbangan kompleksitas pengadaan barang jasa, personil TPK ini dapat ditambah begitu Bapak Ibu ya, bisa 3, bisa 5, bisa 7 sepanjang berjumlah gasal ya, jadi boleh ditambah. Nah, organisasi TPK terdiri atas ketua, sekretaris, dan anggota, ini masih sama dengan aturan yang ada sekarang. Lanjut. Nah, bagaimana dengan tugas TPK gitu ya? Tugas TPK dalam pengadaan barang jasa ini nanti ada perubahan juga ya, beberapa perubahan. Yang pertama melaksanakan swakelola, yang B
melaporkan hasil pengadaan barang jasa melalui swakelola kepada KASI/KAUR. Lalu C, melaksanakan pemilihan penyedia melalui metode penunjukan langsung, permintaan penawaran, dan tender. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau sebelumnya hanya permintaan penawaran dan tender, tapi ada penambahan di penunjukan langsung. Lalu menyusun dokumen pemilihan penyedia untuk metode penunjukan langsung, permintaan penawaran, dan tender. Di E, melaksanakan pemilihan penyedia melalui metode penunjukan langsung dengan batasan nilai paling sedikit di atas, misalnya contoh 10 juta. Ya, jadi penunjukan langsung itu dilakukan kalau nilainya tadi di atas misalnya 10 juta. Kalau di bawah 10 juta bukan penunjukan langsung, nanti lakukan aja belanja langsung gitu ya. Lalu yang F, melaporkan hasil pemilihan pengadaan barang jasa melalui penyedia kepada KASI/KAUR dan mengumumkan hasil pemilihan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Ya. Nomor 7, ayat 7 khusus untuk pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola, TPK dapat mengajukan kepada KASI/KAUR untuk mengadakan tenaga ahli atau konsultan ya yang sebelumnya belum pernah ada begitu ya, atau meminta dinas yang menyelenggarakan urusan pekerjaan umum untuk melakukan pendampingan atau asistensi kalau memang pekerjaan konstruksinya itu cukup rumit atau cukup kompleks Bapak Ibu. Jadi dimungkinkan juga. Di ayat 8, TPK dapat diberikan honor sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku atau memperhatikan kemampuan keuangan desa. Nah ini masih sama rasanya dengan yang ada ya, bahwa memang TPK ini karena dibentuk begitu ya sifatnya ad hoc, maka dapat diberikan honor ya sesuai dengan ketentuan perundangan. Lanjut. Nah di bagian kelima ini peran masyarakat, ini tidak ada yang berubah Bapak Ibu. Bagaimana masyarakat dalam pengadaan barang jasa di desa? Itu yang pertama berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan swakelola karena masyarakat nanti bisa menjadi bagian dari TPK. Lalu B, berperan aktif dalam pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan barang jasa ya. Nah untuk penyedia di pasal 13 ini ada yang baru juga ya. Yang pertama itu ayat 1, penyedia wajib memiliki perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah ini kemarin diskusinya agak cukup panjang Bapak Ibu ya. Kenapa wajib memiliki perizinan berusaha? Kenapa? Karena ini sudah diamanatkan oleh peraturan pemerintah begitu ya. Apalagi mengingat metode pemilihan atau ya metode pemilihan dalam PBJ desa itu sudah terdapat juga melalui e-purchasing. Kiranya kita juga harus bersiap-siap untuk pelaku usaha di desa untuk mengurus perizinan berusaha ini begitu ya. Nah yang kedua, penyedia memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya meliputi apa saja gitu ya. Tempat lokasi usaha, kecuali untuk tukang batu, tukang kayu dan sejenisnya, memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang jasa, memiliki kemampuan untuk menyediakan barang jasa yang dibutuhkan, dan khusus untuk pekerjaan konstruksi mampu menyediakan tenaga ahli dan atau peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah ayat 2 ini sama dengan kondisi existing Bapak Ibu di Perlem 12 tahun 2019. Ayat 3, ini penyedia bertanggung jawab atas apa saja. Nah ini kita masukkan gitu Bapak Ibu ya. Yang pertama untuk melaksanakan kontrak, lalu terkait dengan kualitas barang jasa yang dia hasilkan, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan, dan ketepatan tempat penyerahan ya. Jadi ini dimasukkan dalam revisi Perlem terbaru. Lanjut. Nah itu kira-kira tugas dan fungsi atau pendetailan dari pelaku pengadaan barang jasa di desa yang banyak berubah, yang warna biru begitu ya. Nah yang berikutnya mulai masuk ke cara pengadaan melalui swakelola yang pada umumnya atau yang paling banyak ya, paling sering dilakukan oleh teman-teman desa ketika melakukan pengadaan barang jasa. Nah bagaimana melakukan pelaksanaan swakelola ini? Yang pertama itu di bagian bab 5 gitu ya. Persiapan pengadaan melalui swakelola itu di bagian ke-1 pasal 15. Persiapan pengadaan melalui swakelola dilakukan oleh KASI/KAUR ya berdasarkan DPA Bapak Ibu. Persiapan pengadaan barang jasa melalui swakelola meliputi penyusunan dokumen apa saja. A. Spesifikasi teknis atau kerangka acuan kerja minimal terdiri dari uraian kegiatan, jadwal pelaksanaan kegiatan, rencana penggunaan tenaga kerja, kebutuhan bahan dan peralatan, gambar rencana kerja apabila diperlukan ya. B. RAB, pengadaan barang jasa dan analisa harga satuan apabila diperlukan. Nah, ayat 3-nya, penyusunan dokumen persiapan pengadaan barang jasa sebagaimana pada ayat 2 disesuaikan dengan kebutuhan jenis barang jasa yang akan diadakan ya. RAB, pengadaan barang jasa dan analisa harga satuan sebagaimana maksud pada ayat 2 huruf B dan C disusun oleh KASI/KAUR menjelang dilaksanakannya kegiatan swakelola. Ya, disusunnya itu menjelang kegiatan swakelola. Ayat 5, penyusunan dan penetapan RAB pengadaan barang jasa dihitung dengan menggunakan data atau informasi yang berasal meliputi
harga pasar di desa setempat, ya, atau dalam hal harga pasar di desa tempat tidak tersedia, maka dapat menggunakan harga di desa terdekat. Ya, ini untuk sebagai apa ya, sumber gitu ya, sumber yang dapat dipertanggungjawabkan ketika kita menyusun analisa harga satuan tadi ya, dan atau desa sekitar dalam kabupaten kota yang sama seperti itu ya. Ini kurang kata-kata sama. Nah, lanjut kepotong gitu ya. Yang ayat 6, dalam hal terdapat perbedaan RAB pengadaan barang jasa dengan RAB pada DPA, apa yang dilakukan? Jika RAB pengadaan barang jasa tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, maka pengadaan barang jasa dapat dilanjutkan. Tapi terlebih dahulu melakukan revisi RAB-nya pada DPA, ya. Atau jika RAB pengadaan barang jasa yang melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan barang jasa tidak dapat dilanjutkan oleh Kasih KAUR dan melaporkan kepada kepala desa. Nah, ini rasanya sama ya dengan bunyi Perlem sekarang, termasuk juga ayat 7. Apabila dalam pelaksanaan swakelola terdapat kebutuhan pengadaan barang jasa melalui penyedia, maka dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Yang tadi secara tugas dan fungsi dilakukan oleh Kasih atau KAUR ya. Nah, yang baru ada di ayat 8 dan 9 Bapak Ibu. Yang ayat 8, dokumen persiapan pengadaan barang jasa sebagai maksud pada ayat 2 itu menjadi dasar ya bagi Kasih KAUR dalam melaksanakan swakelola ya. Dokumen persiapan tadi yang disampaikan ya, data AK, RAB atau spesifikasi teknis ya. Ayat 9, dalam hal swakelola dilakukan oleh TPK, dokumen persiapan pengadaan barang jasa yang disusun oleh Kasih KAUR sebagai maksud ayat 2 ini disampaikan kepada TPK. Karena tadi hal yang baru ya, ada swakelola yang dilakukan oleh Kasih KAUR, ada yang dilaksanakan oleh TPK. Tapi ketika dia swakelola itu dilaksanakan oleh TPK, maka dokumen persiapan pengadaannya diserahkan ke TPK. Tapi dilaksanakan oleh swakelola oleh Kasih KAUR sendiri, maka ya langsung dia kerjakan aja, langsung dia eksekusi saja dokumen persiapan pengadaan tadi. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri sebagaimana, ini tidak terlalu banyak berubah ya Bapak Ibu ya dari kondisi existing. Di pasal 16 ayat 1, pelaksanaan pengadaan melalui swakelola dilaksanakan berdasarkan dokumen persiapan pengadaan barang jasa yang disusun oleh Kasih KAUR sebagaimana dimaksud pada tahap persiapan ya. Yang ayat 2, pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui swakelola dilaksanakan oleh, ditegaskan kembali ya, oleh Kasih KAUR, ini baru, TPK atau TPK dengan melibatkan masyarakat ya. B, C, D ini sudah ada kondisi existing. Ayat 3, pelaksanaan swakelola dilakukan dengan panduan meliputi A, TPK melakukan rapat pembahasan kegiatan dan menghasilkan catatan pembahasan ya. Jadi TPK dimulai dulu dengan rapat. Lalu apabila diperlukan, Kasih KAUR atau TPK menentukan narasumber, tenaga ahli atau tenaga kerja dengan ketentuan sebagai berikut ya. Rasanya enggak ya, dengan ketentuan ada ya masuk ke dalam gitu ya. Nah, narasumber tenaga ahli dapat berasal dari masyarakat desa setempat. Nah, kembali lagi mengutamakan dulu ya, ada nggak di desa setempat ya. Lalu organisasi perangkat daerah kabupaten kota dan atau tenaga profesional ya, mungkin akademisi, mungkin praktisi, dan atau tenaga kerja diutamakan berasal dari masyarakat desa setempat. Nah, ini ya, tenaga kerja mengutamakan desa setempat juga ya. Nah, Kasih KAUR atau TPK menyusun laporan pelaksanaan kegiatan berserta dokumentasi kegiatannya. Ya, jadi maaf ya Bapak Ibu, ini ada typo ya. CD itu sebenarnya masuk ya, agak menjorok ke dalam ya. Agak menjorok ke dalam merupakan bagian huruf B. Nah, lalu yang E, Kasih KAUR atau TPK menyusun laporan pelaksanaan kegiatan beserta dokumentasi kegiatan. Nah, ini baru ya. Kalau swakelola dilakukan oleh Kasih KAUR, maka Kasih KAUR lah yang menyusun laporan pelaksanaan kegiatannya. Nah, F, dalam melaksanakan kegiatan swakelola, Kasih KAUR atau TPK memanfaatkan sarana-prasarana, peralatan, dan material bahan yang tercatat dan dikuasai desa. Kembali lagi, sarana-prasarananya juga mengutamakan apa yang ada di dalam desa kita sendiri gitu ya. Lalu yang G, dalam hal pelaksanaan swakelola, Kasih KAUR atau TPK membutuhkan sarana-prasarana atau peralatan dan material bahan yang tidak tercatat atau dikuasai di desa, maka Kasih KAUR melaksanakan pengadaan barang jasa melalui penyedia ya. Jadi nanti kalau misalnya swakelola yang dilakukan oleh Kasih KAUR sendiri, nanti dia juga melakukan proses pengadaan penyedia barang jasa ketika dibutuhkan dalam konteks swakelola. Tapi kalau swakelola dilakukan oleh TPK, TPK meminta kepada Kasih KAUR untuk melakukan proses pengadaan barang yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan swakelola. Lanjut. Nah, di bagian ketiga ini pengendalian pengadaan barang jasa melalui swakelola Bapak Ibu. Pasal 17. Kasih KAUR melaksanakan tugas pengendalian pelaksanaan kegiatan sekolah meliputi
A. Kemajuan pelaksanaan kegiatan. B. Penggunaan narasumber, tenaga kerja, sarana prasarana, peralatan dan material bahan, dan atau pengadaan barang jasa melalui penyedia jika ada, ya. Jadi mengendalikan dan melaksanakan terkait hal-hal ini gitu ya. Dalam hal terjadi perbedaan ya antara target pelaksanaan dengan laporan kemajuan pekerjaan, maka Kasikaur bersama TPK melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Jadi Kasikaur harus mengingatkan ya ke TPK kalau ada target yang tidak sesuai. Ya, kalau emang harus mundur jadwalnya, berarti diperbaiki, dikejar gitu ya ketertinggalannya ya. Sehingga nanti antara target dan realisasi itu comply. Ini adalah tugas dari Kasikaur. Nah, yang baru adalah di ayat 3. Apabila dalam hal pengendalian ditemukan penyimpangan, nah ini penyimpangan ya Bapak Ibu ya, bukan karena perbedaan target ya. Kasikaur melaporkan dan memberikan rekomendasi tindakan korektif kepada kepala desa untuk memberikan sanksi kepada TPK. Jadi biasanya ini mungkin karena sudah berulang begitu ya, dan sudah bukan lagi karena kinerja begitu ya, tapi ada sesuatu yang mungkin disengaja gitu ya, maka Kasikaur juga harus melaporkan hal ini kepada kepala desa. Lanjut. Nah, rasanya itu Bapak Ibu yang berubah gitu ya, yang perlu diatur muatan dari pengadaan melalui swaklola. Lebih lengkapnya kan Bapak Ibu sudah kami share juga terkait dengan draft utuhnya. Nanti kita berdiskusi sebelum nanti setelah nanti teman saya Wuri menyampaikan melalui penyedia. Saya kembalikan ke Mas Samsul dulu. Ya. Kasih. Baik, terima kasih Ibu Anita Karolin yang sudah memaparkan yang sangat komprehensif ya dari paparan tersebut. Memang secara substansi memang sangat cukup banyak gitu yang berubah, karena secara Perpres 46 yang 46 tahun 2025 sudah terbit, maka di situ substansi cukup berubah. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa strukturnya juga, struktur memang ada batang tubuh, ada lampiran 1 dan lampiran 2. Tadi juga disampaikan tujuannya, ada kebijakan. Namun di sini yang ada berbeda yang sudah disampaikan oleh Ibu Anita adalah adanya pembinaan pengawasan, SDM, dan itu yang cenderung relatif lebih baru ketimbang dengan kondisi existing peraturan yang sekarang ini gitu ya. Nah, namun tidak sebatas hanya itu, tentu nanti akan ada penjelasan kembali yang akan disampaikan oleh Ibu Wuri. Untuk layar dan waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Samsul atas kesempatan yang sudah diberikan pada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan yang sudah hadir di acara uji publik kali ini, dan Bapak Ibu peserta yang sudah mencapai 1000 ya, kuotanya sudah maksimal di Zoom ini, dan mudah-mudahan juga masih banyak lagi yang ikut serta dalam di YouTube LKPP begitu. Ya, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan dipaparkan Mbak Anita ya mengenai pengadaan barang jasa melalui kebijakan. Tadi Sokola sudah disampaikan. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai pengadaan barang jasa melalui penyedia. Jadi dapat kami informasikan Bapak Ibu bahwa struktur kali ini nih kita akan buat berbeda begitu ya dari struktur sebelumnya. Kami berharap ini memudahkan, karena sebelumnya mungkin Bapak Ibu melihat di draft aturan yang sebelumnya itu masih tercampur antara perencanaan pengadaan melalui penyedia dan swaklola begitu ya. Pelaksanaan melalui penyedia dan swaklola itu masih tercampur, dan ini kami buat per bab end to end begitu ya. Dari swaklola, dari mulai pelaksanaan, mungkin kalau perencanaan itu sama antara swaklola dan penyedia, tapi dalam persiapan itu swaklola dari awal sampai dengan serah terima itu kita buat satu bab end to end. Begitu juga untuk penyedia di bab 6 ini kita buat juga end to end dari persiapan sampai dengan serah terima begitu. Baik, ini kita akan bahas. Ini kita langsung HPS. Mungkin sebelumnya tadi ada persiapan ya Bapak Ibu. Untuk persiapan mungkin sama ya. Nanti Bapak Ibu juga bisa baca begitu ya di draft yang sudah kami sampaikan mengenai persiapan pengadaan melalui penyedia, yaitu disiapkan terutama ada KAK begitu ya, ada HPS begitu, dan rancangan kontrak. Nah, ini kita akan membahas mengenai pasal terbaru mengenai HPS. Jadi HPS dibuat pasal khusus begitu yang menjelaskan apa sih sebenarnya HPS. Yang biru-biru ini yang memang ada perubahan begitu di peraturan terbaru ini. Jadi mengenai HPS ini, bahwa HPS ini adalah digunakan untuk pengadaan barang jasa melalui penyedia. Pasal 21 ayat 1 disampaikan bahwa HPS disusun dengan memperhatikan pagu anggaran yang tercantum dalam DPA.
Yang kedua, HPS diperoleh dari data atau informasi yang dapat dipertanggungjawabkan antara lain. Nah, ini yang awalnya hanya satu ya Bapak Ibu ya, sumbernya adalah harga pasar setempat menjelang dilaksanakan pengadaan barang jasa. Kita tambahkan bahwa sumbernya berasal dari harga kontrak barang jasa sejenis pada tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan faktor kenaikan harga, misalnya inflasi atau kenaikan harga barang baku begitu. Daya tiganya juga masih sama seperti pasar eksis yang sebelumnya, bahwa harga pasar setempat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A ditentukan dengan memperhatikan A, jika hanya terdapat satu calon penyedia, maka harga pasar adalah harga yang ditawarkan penyedia tersebut. Atau jika terdapat lebih dari satu calon penyedia, maka harga pasar adalah harga yang paling banyak ditemukan atau harga terbaik berdasarkan pertimbangan dari kasih tawar. Jadi memang untuk menentukan HPS tersebut ya, kita harus mengutamakan adalah penyedia setempat tersebut dulu gitu yang kita cari sumbernya. Selanjutnya di ayat 4-nya disampaikan bahwa dalam hal tidak ditemukan harga pasar setempat, maka HPS memperhatikan harga pasar di desa sekitar. Jadi sebagaimana kebijakan dalam Perpres 46/2005 dalam rangka membeli, ya. Dalam HPS pun juga begitu, yaitu menentukan dari pasar dari desa setempat dulu. Kalau memang tidak ada, kita cari harga pasar di desa sekitar ataupun selanjutnya dengan bertahap. Nah, total HPS telah memperhitungkan pajak pertambahan nilai atau PPN, biaya kirim dan biaya angkut. Ayat 6-nya, dalam hal terdapat perbedaan HPS dengan RAB pada DPA, A, jika HPS tidak melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan barang jasa dapat dilanjutkan dengan terlebih dahulu melakukan revisi RAB pada DPA. Nah, ini misalnya musuh HPS ketika itu berbeda, nah itu berarti harus ada revisi dulu RAB atau DPA, mungkin dalam hal musrembang desa lagi gitu ya. Nah, jika HPS melebihi nilai pagu rincian objek belanja, pengadaan barang jasa tidak dapat dilanjutkan dan kasih kaur melaporkan kepada kepala desa untuk melakukan revisi RAB atau pada DPA. Artinya Bapak Ibu, apabila HPS itu tidak melebihi rincian objek pajak, itu bisa direvisi saja RAB-nya. Tapi kalau itu melebihi dari RAB pada DPA, maka perlu ada revisi dan melaporkan kepala desa ya untuk dilakukan musrembang desa lagi begitu. Yang ketujuh, ayat ketujuhnya disampaikan, ini ayat terbaru, bahwa nilai HPS itu bersifat tidak rahasia. Nilainya tidak bersifat tidak rahasia ya Bapak Ibu ya, tapi rinciannya yang bersifat rahasia. Nah, HPS ini digunakan sebagai A, alat untuk menilai kewajaran harga penawaran dan atau kewajaran harga satuan, dan B, dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang jasa, pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya. Yang ke-10, penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang jasa nilai paling banyak. Nah, ini kita sampaikan bahwa bisa ditentukan oleh kabupaten, bupati atau wali kota, tapi nanti dalam pidato dijelaskan bahwa nilainya ini adalah batasan belanja langsung gitu. Artinya kalau belanja langsung tidak perlu HPS, hanya perlu RAB saja gitu. Paling banyak ini kita memberikan contoh untuk transport belanja langsung, dan untuk HPS juga itu tidak diperlukan apabila dilakukan tender pekerjaan gabungan. Yang selanjutnya ayat 11-nya, HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian desa. Baik, selanjutnya, nah ini pasal yang terbaru juga ya Bapak Ibu, mungkin awalnya itu adalah bentuk perjanjian ya, surat perjanjian ya. Nah, ini bentuk-bentuk kontrak kita sampaikan bahwa yang pertama adalah bentuk pembelian atau pembayaran, yang kedua adalah surat perintah kerja, yang B, yang C adalah surat perjanjian, yang ketiga adalah surat atau bukti pesanan. Nah, ini bentuk-bentuk kontrak ini fungsinya untuk apa aja begitu ya. Di ayat 2 dijelaskan bahwa bukti pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A berupa struk, nota, kwitansi digunakan untuk pengadaan barang jasa lainnya dengan metode belanja langsung. Jadi bukti pembelian atau pembayaran itu adalah untuk model-model belanja langsung. Artinya kalau Bapak Ibu tetapkan sampai 10 juta untuk belanja langsung ya, ini bentuknya dalam bentuk bukti pembelian atau pembayaran. Selanjutnya ini kita sampaikan ada namanya surat perintah kerja ya atau SPK. Dimaksud pada ayat 1 huruf B digunakan untuk pengadaan barang jasa melalui metode permintaan penawaran atau penunjukan langsung. Jadi untuk SPK ini digunakan adalah untuk metode permintaan penawaran dan penunjukan langsung. Nanti Bapak Ibu untuk menyesuaikan thresholdnya permintaan penawarannya berapa di kabupaten kota Bapak Ibu. Gitu. Kalau untuk penunjukan langsung tidak dibatasi dengan nilainya, tapi nanti akan dibatasi dengan karakteristik yang ditentukan gitu. Nah ini ayat pasal 3 ayat tadi disampaikan dalam pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak, ini contohnya 100 juta gitu ya. Nanti disesuaikan yang B-nya pengadaan barang jasa lain dengan paling sedikit di atas
10 juta ini untuk transaksi belanja langsung sampai dengan nilai paling banyak 200 juta. Yang C adalah pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling banyak, ini kami berikan contoh 200 juta. Ya artinya ini SPK ini tadi batasan dari metode pemilihannya, nanti Bapak Ibu threshold tinggal disesuaikan. Nah surat perjanjian ini biasanya dalam mencakup kegiatan tender begitu ya. Nah surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf C digunakan untuk pengadaan barang jasa dengan metode tender dan penunjukan langsung begitu, atau penunjukan langsung. Nah A, pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling sedikit. Nah di atas ini untuk threshold kiranya memang dibutuhkan tender begitu ya. Yang kedua, pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas berapa, di Bapak Ibu nanti akan menentukan sebagaimana thresholdnya. Nah yang kelima yang terbaru adalah surat atau bukti pesanan, karena kita nanti akan mengenal ikut casing begitu ya di desa. Jadi surat atau bukti pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D digunakan untuk pengadaan barang jasa dengan metode ikut casing. Begitu untuk bentuk-bentuk kontraknya yang terbarunya begitu. Selanjutnya, nah ini terkait pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia. Di pasal 23 Bapak Ibu kita menekankan lagi nih ayat yang memang menjadi yang disampaikan dalam Perpres gitu ya, amanatnya bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang jasa melalui penyedia dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Penyedia merupakan penyedia barang atau jasa di desa setempat. B. Dalam hal penyedia barang atau jasa di desa setempat tidak tersedia, maka dapat dilakukan melalui penyedia barang atau jasa di desa sekitar dalam kabupaten kota yang sama, atau dalam hal penyedia barang jasa di desa sekitar tidak tersedia, maka dapat dilakukan melalui penyedia lainnya. Artinya ketika Bapak Ibu buka bab ini, Bapak Ibu langsung lihat ketika mau melaksanakan pengadaan melalui penyedia, ini dulu yang dilihat. Kebijakan ini dulu yang perlu diterapkan begitu. Nah di pasal 24 ini disampaikan terkait metode pemilihan penyedia barang jasa. Ini mungkin sebelumnya Bapak Ibu hanya mengenal 3 metode pemilihan penyedia. Pembelian langsung mungkin ya di pasal sebelumnya, tapi kita akan mengganti nomenklaturnya menjadi belanja langsung. Karena ketika pembelian langsung ini nanti ada tumpang tindih dengan peraturan dalam e-purchasing begitu. Makanya terkait pembelian langsung kita ubah nomenklaturnya menjadi belanja langsung. Kedua, tadi penunjukan langsung sebagaimana tadi sudah disampaikan Mbak Anita yang sudah di depan bahwa ini masuk ke dalam metode pembelian penyedia terbaru yaitu penunjukan langsung. Ketiga yang sudah existing adalah permintaan penawaran. Yang D ini adalah tender, di mana Bapak Ibu mengenal istilahnya lelang. Lelang itu sekarang kita ubah namanya menjadi tender begitu. Karena kalau dalam pengertian seperti itu lelang lelang adalah metode pengadaan yang kiranya seperti memberikan nilai yang tinggi-tinggian begitu, tinggi-tinggian ya, option ya. Nah kalau tender ini ya itu sebagaimana dilakukan yang memberikan nilai yang terbaik gitu ya, yang paling rendah yang sesuai dengan spesifikasi tertentu. Nah yang terakhir adalah e-purchasing. Nah ini mungkin bisa jadi runtunan ya Bapak Ibu ya ketika untuk belanja, oh ada anggaran segini apa dulu bisa dilakukan. Oh misalnya nilainya sampai dengan 9 juta, oh berarti belanja langsung begitu ya. Kalau memang selanjutnya nilainya 10 juta tapi cuma satu-satunya, nilainya 11 juta cuma satu-satunya, oh berarti dilakukan adalah penunjukan langsung. 11 juta tapi ada banyak yang menawarkan, oh berarti permintaan penawaran dan selanjutnya begitu. Oke, selanjutnya, nah ini Bapak Ibu menjelaskan mengenai pasal 26 mengenai penunjukan langsung, pasal metode baru dalam pemilihan penyedia, bahwa ayat 1 disampaikan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf B, dilaksanakan untuk barang atau jasa pada keadaan tertentu yang memiliki kriteria meliputi, nah A, pengadaan barang atau jasa yang hanya dapat disediakan oleh satu pelaku usaha yang mampu. Nah ini ya Bapak Ibu ya, hanya satu pelaku usaha yang mampu, artinya sudah tidak ada, hanya satu-satunya dia saja, tidak ada pesaingnya begitu ya. Apakah dia memang punya satu merek begitu ya, yang mampu menjadi sejarah, itu baru bisa dilakukan treatment penunjukan langsung. B. Pekerjaan konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas resiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan atau diperhitungkan sebelumnya. Ini apabila Bapak Ibu ada pekerjaan konstruksi yang memang satu kesatuan sistem yang kiranya mau dilanjutkan tapi ini tidak bisa kompetisikan. Jadi memang harus dia yang melaksanakannya. Itu harus ada justifikasi bahwa ini memang pekerjaan yang satu kesatuan. Itu Bapak Ibu boleh melaksanakan penunjukan langsung begitu. Yang C, pengadaan barang jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapatkan izin dari pemegang hak paten atau pihak yang menjadi pemenang tender untuk mendapatkan izin dari pemerintah. Nah ini yang memang hanya satu-satunya, memang hanya memiliki satu haki begitu ya,
penyedia tersebut. Yang kedua, pengadaan barang jasa yang setelah dilakukan tender mengalami kegagalan. Ini juga baru yang ketika Bapak Ibu melakukan tender begitu ya. Nah, ini gagal, ini juga bisa dilaksanakan penunjukan langsung. Yang E, bahwa pemilihan penyedia untuk melanjutkan pengadaan barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa lainnya dalam hal terjadi pemutusan kontrak. Nah, apabila nih Bapak Ibu juga dalam pengadaan barang jasa ya, konstruksi ketika penyedianya sudah dikendalikan, sudah diberikan kesempatan waktu begitu ya, sudah diberi waktunya sudah habis begitu ya, dan dia tidak dapat menyelesaikan, berarti kan Bapak Ibu harus putus kontrak begitu ya. Nah, ini Bapak Ibu ada regulasi yang membolehkan boleh ditunjuk langsung untuk melanjutkan pekerjaan tersebut hingga selesai di tahun anggaran tersebut begitu. Nah, selanjutnya belum Mas Wandi yang terakhirnya nih. Nah, ini jasa konsultasi di bidang hukum meliputi konsultan hukum atau advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya untuk menghadapi gugatan atau tuntutan hukum dan pihak tertentu yang sifat pelaksananya pekerjaan atau pembelaannya harus segera dan tidak tertunda. Nah, ini kiranya kalau memang di desa ada permasalahan hukum, nah ini bisa tunjuk langsung terkait jasa konsultasi di bidang hukum meliputi ya konsultan hukum atau advokasi gitu ya. Selanjutnya, nah, ini untuk pelaksanaan penunjukan langsung di pasal 26 bahwa ayat 2-nya penunjukan langsung dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut. A. Ini TPK menerima atau mereview dokumen persiapan pengadaan barang jasa dari kasih kawin. Jadi untuk penunjukan langsung itu adalah karena TPK ya Bapak Ibu yang melaksanakan ya. Jadi dikiranya memang kalau dari kasih kawin ini kiranya memang yang menyiapkan dokumen persiapan ini perlu dilaksanakan penunjukan langsung serahkan kepada TPK. Jadi TPK menerima dan mereview dokumen persiapan pengadaan barang jasa dari kasih kawin. Kemudian TPK menyampaikan undangan kepada calon penyedia, kiranya mana nih yang bisa ditunjukkan langsung. Kemudian calon penyedia menyampaikan dokumen penawaran dan dokumen pemenuhan persyaratan penyedia sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 2. Yang kedua, TPK melakukan evaluasi persyaratan calon penyedia dan penawaran calon penyedia yang dituangkan dalam berita acara evaluasi. Tetap diperiksa sesuai dengan kriterianya ya Bapak Ibu ya. Kemudian penawaran calon penyedia dinyatakan lulus apabila memenuhi persyaratan penyedia dan lulus evaluasi penawaran. Nah, yang ke F, TPK melakukan negosiasi teknis dan harga. Dan ini walaupun penunjukan langsung tetap ya Bapak Ibu harus dilakukan negosiasi juga, negosiasi teknis maupun negosiasi harga. Nanti hasil negosiasi teknis dan harganya sebagaimana dimaksud pada huruf F dituangkan dalam berita acara hasil negosiasi. Dan hanya TPK menetapkan dan mengumumkan hasil penunjukan langsung dan I-nya kontrak dituangkan dalam bentuk surat perintah kerja atau surat perjanjian yang ketentuannya mengacu pada pasal 22 aturan ini antara kasih kawin sebagai pelaksana kegiatan anggaran dengan penyedia. Nanti kontraknya walaupun pemilihan laksana TPK tetap yang mempunyai hak untuk melaksanakan kontrak adalah kasih kawin. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu di pasal 26 kalau untuk tadi permintaan penawaran gitu ya, tender itu masih sama gitu ya prosedurnya seperti di di form sebelumnya saya tidak bahas lagi. Ini yang kita bahas adalah pasal mengenai purchasing. Ini pasal yang paling ditunggu-tunggu atau yang dinanti-nanti bagaimana sih arah kebijakannya begitu ya, karena disampaikan bahwa dalam Perpres 46 2025 disampaikan maksimal 2 tahun ya untuk melaksanakan pengadaan melalui purchasing. Tapi kita mengakomodir dalam peraturan lembaga ini mengenai purchasing karena kami melihat memang banyak harus dilakukan persiapan gitu oleh desa dan juga banyak karakteristik desa yang memang tidak sama dan beragam gitu. Maka kita sampaikan bahwa dalam memayungi hukum mengenai purchasing tersebut disampaikan dalam pasal 29 ya di lampiran 12 2019 ini ayat 1 bahwa e-purchasing sebagaimana dimaksud pada pasal 24 huruf E dilaksanakan dengan mengutamakan calon penyedia barang atau jasa yang berdomisili di desa setempat. Nah ya Bapak Ibu ya, artinya Bapak Ibu sudah mempunyai diarahkan untuk belanja e-purchasing, tapi Bapak Ibu tetap harus mengutamakan penyedia desa setempat dulu begitu. Nah, dalam hal calon penyedia desa setempat namun produknya belum tayang dalam katalog elektronik, maka dilakukan metode pemilihan penyedia saat e-purchasing. Nah, artinya ketika Bapak Ibu yang penyedianya masih belum ada, tapi Ibu harus Bapak Ibu beli begitu ya, yaitu Bapak Ibu masih punya kesempatan lah untuk berbelanja di luar e-purchasing sesuai dengan metode pengadaan melalui penyedia tadi sudah disampaikan di pasal sebelumnya. Nah, e-purchasing ini di ayat 3 dapat dilakukan dalam hal sudah tersedia dan kita payungi ya Bapak Ibu ya. Jadi e-purchasing di desa itu dilakukan bila sudah tersedia. Bila sudah tersedianya fitur pembelian oleh kasih kawin dalam katalog elektronik. Ini artinya sistemnya dulu Bapak Ibu. Sistemnya sudah ready.
Nah, kami sedang mengembangkan sistemnya, artinya sistem saat ini belum siap ya, masih dalam pengembangan. Ini kalau ini sistemnya sudah siap, artinya nah ini sudah bagian yang memang sudah bisa dilaksanakan e-proteksi. Yang kedua, apabila infrastruktur elektronik dan jaringan internet desanya sudah tersedia. Nah, tadi sistem kami sudah ada, regulasi kami sudah ada, dan yang kedua dari sisi desa. Desanya infrastrukturnya sudah tersedia, dari infrastruktur elektronik maupun jaringan internetnya sudah tersedia di desa. Keempat, dalam hal sudah tersedianya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat desa, mungkin bisa dikenal BPMD ya, begitu ya Bapak Ibu ya, serta UKPBJ dan kepala desa berkewajiban untuk memberikan pelatihan teknis penggunaan katalog elektronik bagi perangkat desa. Nah, yang pertama adalah perangkat desanya dulu nih Bapak Ibu yang dilatih untuk penggunaan e-purchasing. Yang kedua adalah mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha dan calon penyedia barang jasa di desa setempat untuk dapat mendaftarkan produk atau layanan ke dalam sistem katalog elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, itu tadi dari perangkatnya. Selanjutnya adalah calon penyedia atau penyedia desa itu untuk masuk ke dalam katalog elektronik. Gitu. Yang ayat 5-nya, dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 belum dapat dipenuhi, maka pengadaan barang jasa dilakukan dengan metode pemilihan lainnya. Nah, ini kami payungi ya Bapak Ibu ya. Dalam hal angka 3 tadi poin A dan B itu belum tersedia, maka Bapak Ibu dapat melaksanakan pengadaan barang jasa melalui metode pengadaan barang jasa lainnya. Bisa apakah belanja langsung, apakah permintaan penawaran, apakah tender, begitu ya. Nah, ini e-purchasing juga memang tidak dibatasi gitu ya jumlah nilainya. Nah, ayat 6, tata cara e-purchasing dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai katalog elektronik dalam pengadaan barang jasa pemerintah. Nanti teknis secara detailnya mengenai tata cara e-purchasing ini akan diatur melalui peraturan kepala LKPP begitu ya, mengenai katalog elektronik. Jadi ada aturan lanjutannya seperti itu. Oke, lanjut. Baik, tadi pengadaan barang jasa melalui penyedia sudah selesai ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita akan membahas mengenai pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat. Ini juga merupakan pasal yang baru gitu, karena kami melihat ya, memang kita kalau kemarin baru melihat banyak kondisi-kondisi Sumatera begitu ya. Ini belum ada nih pasal yang bisa memayungi mengenai bagaimana nih kalau desa terjadi keadaan darurat begitu ya. Belum ada pasal yang memayungi hal tersebut, makanya kita munculkan pasal terbaru ini mengenai pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat. Di pasal 37 disampaikan bahwa keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan atau bencana sosial. Di ayat 2, penetapan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di ayat 3, keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan. Begitu. Yang ayat 4-nya bahwa untuk penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kasikawer menunjuk penyedia di desa setempat atau di desa sekitar dalam kabupaten kota yang sama yang sedang melaksanakan pengadaan barang jasa sejenis atau pelaku usaha lain yang dinilai mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan pengadaan barang jasa sejenis. Artinya Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu dalam keadaan darurat yang tadi yang sudah disampaikan di ayat 1, nah Bapak Ibu bisa menunjuk penyedia. Ini kategorinya bukan penunjukan langsung ya, tapi dapat langsung menunjuk penyedia memang yang ada di desa setempat. Karena kan keadaannya darurat ya, jadi mana yang mampu Bapak Ibu bisa menunjuk tersebut untuk menangani kondisi kedaruratan di desa Bapak Ibu. Selanjutnya yang terbaru adalah mengenai pengadaan berkelanjutan. Sebagaimana tadi kebijakan juga untuk mendorong ya mengenai pengadaan berkelanjutan juga diatur dalam pasal 38 bahwa pengadaan barang jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan. Yang aspek berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas lingkungan, aspek sosial, aspek ekonomi, dan aspek institusional. Dan ntar dalam tiran 1 juga menjelaskan ya Bapak apa sih sebenarnya aspek lingkungan, aspek sosial, ekonomi, institusional ya. Mungkin secara mudahnya gitu ya Bapak Ibu ya terkait lingkungan ya Bapak Ibu minim kertas begitu ya sudah digital begitu, itu juga salah satu yang mengenai aspek berkelanjutan.
Yang ketiga adalah ayat 3-nya bahwa ketentuan mengenai pengadaan berkelanjutan di desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai pengadaan berkelanjutan. Di peraturan AKPP juga mengatur ya Bapak Ibu terkait pengadaan berkelanjutan, nanti juga bisa dipelajari lebih lanjut. Tapi kita sudah mengenalkan definisi mengenai pengadaan berkelanjutan. Ya, lanjut. Nah, Bapak Ibu, izin di bab terbaru ini juga merupakan bab terbaru mengenai sumber daya manusia dan kelembagaan, sebagaimana sudah diamanatkan dalam Perpres 46 yang mengenai sumber daya dan kelembagaan dalam aturan pedoman pengadaan barang jasa di desa. Kita sampaikan bahwa apa sih sumber daya manusia di desa itu, begitu ya, yang sumber daya manusia pengadaan barang jasa di desa dijelaskan dalam pasal 39 ayat 1 bahwa sumber daya manusia pengadaan barang jasa adalah sumber daya manusia yang berfungsi melaksanakan pengadaan yang bersifat melekat pada jabatan yang sudah ada. Artinya melekat pada jabatan yang sudah ada, artinya kepala desa, kepala desa, sikaur, begitu ya, yang melekat dengan jabatannya itulah adalah sumber daya manusia pengadaan barang jasa di desa. Kedua, sumber daya manusia pengadaan manusia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diutamakan adalah personil yang memahami tata cara pengadaan barang atau jasa. Yang ketiga, pemahaman terkait tata cara pengadaan barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditunjukkan dengan A. Pelatihan pengadaan barang atau jasa, B. Sosialisasi pengadaan barang atau jasa, dan atau C. Pengalaman di bidang pengadaan barang jasa. Ini kepala desa perlu tahu ya Bapak Ibu, ketika ada perangkat desa atau memang pelaku pengadaan barang jasa atau akan dilibatkan menjadi TPK, ini perlu adanya hal-hal ini di ayat 3, ada pelatihan, sosialisasi, atau mungkin adanya pengalaman gitu. Yang keempat, ayat 4 ini disampaikan pelatihan dan sosialisasi pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3, huruf H dan B, dilakukan melalui proses pembinaan pengadaan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat desa dan OPBJ. Ini kita juga mengamanatkan lagi ya Bapak Ibu ya ke DPMD dan OPBJ untuk memberikan pelatihan dan sosialisasi begitu. Yang kelima, pelatihan dan sosialisasi pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A dan B dibuktikan dengan sertifikat, surat tugas, beserta bukti kehadiran atau bukti lainnya. Ini bukti-bukti yang mungkin bisa menjadi bukti hukum terkait tadi persyaratan di ayat 3 tersebut. Yang keenam, pengalaman pengadaan barang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C dibuktikan dengan surat keputusan atau surat rekomendasi dari pejabat yang berwenang. Nah, ini apabila punya pengalaman begitu ya, mungkin di desa lain tapi dia pindah ke desa tersebut, sudah pernah jadi perangkat desa, itu ada surat pengalaman mungkin yang dikeluarkan oleh kepala desa sebelumnya begitu. Oke, lanjut, ini bagian kedua masih di pasal yang sama mengenai kelembagaan. Disampaikan bahwa kelembagaan seperti apa di desa itu. Kelembagaan di desa adalah kelembagaan pengadaan merujuk pada masing-masing fungsi dan urusan yang melaksanakan pengadaan barang jasa. Artinya kami sampaikan bahwa kelembagaan di desa itu adalah balik lagi ke fungsinya, fungsi kapikaur, begitu ya, fungsi PPK dan fungsi kepala desa. Yang lanjut. Baik, selanjutnya di bab 10, ini adalah pasal yang lama ya, pembinaan dan pengawasan, tapi kami tambahkan satu pasal di ayat 3 gitu ya. Di pasal 41 ayat 1 disampaikan bahwa pembinaan pengadaan dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat desa. Ayat 2-nya, dalam melaksanakan pembinaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 untuk melibatkan UKPBJ. Ini dari pasal existing sudah mengamanatkan sama ya dari DPMD dan UKPBJ. Yang ketiga, pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 salah satunya dilakukan melalui pendampingan proses pengukuran tingkat kematangan pengadaan barang jasa desa. Ini pasal baru Bapak Ibu ya, kami akan mengenalkan gitu ya mengenai pengukuran kematangan pengadaan barang jasa desa. Jadi sebagai informasi, kami sudah melakukan pilot project dari tahun 2024 dari 10 desa di 10 provinsi dan 10 kabupaten kota. Kemudian dilanjutkan lagi tahun 2025 begitu. Dan nanti kita rencana 2 desa di tahun 2025 dan rencananya kita akan membuat replikasi begitu. Artinya desa-desa lain juga nanti akan diukur mengenai pengadaan barang jasa desa yang nanti akan dibina begitu, yang dibina dari DPMD maupun UKPBJ begitu. Selanjutnya dapat kami informasikan juga, kami nanti juga ada peraturan AKPP mengenai bagaimana cara pengukuran kematangan pengadaan barang jasa di desa gitu, yang ini memang sedang dalam proses pengesahan begitu.
Yang keempat adalah apabila diperlukan pembinaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berkonsultasi kepada LKPP. Ini bertahap yang desa apabila ada masalah ke DPMD bisa melibatkan UKPBJ. Nanti kalau memang sudah tidak bisa diselesaikan oleh DPMD dan UKPBJ boleh berkonsultasi kepada LKPP gitu dari DPMD atau LKPP sebagai instansi pembinaan dari desa. Selanjutnya ini adalah pengadaan secara elektronik ya Bapak Ibu ya. Ini mungkin ada pasal yang sudah existing, sudah ada, tapi kita perbaharui bahasanya dengan kondisi saat ini. Disampaikan bahwa pengadaan barang jasa dapat dilakukan dengan menggunakan bahwa pengadaan secara elektronik ini adalah pengadaan barang jasa yang dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi yang tersedia atau memanfaatkan sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukung yang dikeluarkan oleh LKPP. Sebagaimana dimaksud mungkin saat ini adalah katalog elektronik dulu ya Bapak Ibu yang akan digunakan oleh KPP. Baik, selanjutnya. Nah, ini sanksi mungkin ini juga di ayat 1 sampai 4-nya sama seperti existing sebelumnya ya Bapak Ibu, saya bacakan di pasal 45-nya bahwa sanksi-sanksi apa saja yang yang disampaikan dalam peraturan bahwa ayat 1. Nah, ini sanksi untuk penyedia barang atau jasa dapat diberikan sanksi jika terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan atau tindakan sebagai berikut. A. Berusaha mempengaruhi kasih kawur, TPK atau pihak lain yang berwenang dalam bentuk dan cara apapun, baik langsung maupun tidak langsung, guna memenuhi keinginannya yang bertentangan dengan ketentuan prosedur yang telah ditetapkan dalam kontrak, dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang B. Melakukan persekongkolan dengan pelaku usaha lain dan mengatur harga penawaran di luar prosedur pelaksanaan pengadaan barang jasa, sehingga mengurangi atau menghambat, memperkecil, dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan orang lain. C. Membuat dan atau menyampaikan dokumen dan atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan pengadaan barang atau jasa. D. Mengundurkan diri dari pelaksanaan pekerjaan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan atau tidak dapat diterima oleh kasih kawur, dan atau E. Tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak. Ayat 2 disampaikan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenakan sanksi berupa A adalah sanksi administratif berupa peringatan, teguran tertulis, B. gugatan secara perdata, dan atau C. pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang. Ayat 3-nya bahwa tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, tadi ayat 2-nya ini ABC ya Bapak Ibu, maaf tipe untuk nomenklaturnya, tipe untuk numeriknya. Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf D dan huruf C dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 4, apabila ditemukan penipuan atau pemalsuan atas informasi yang disampaikan calon penyedia barang atau jasa, dikenakan sanksi pembatalan sebagai calon pemenang. Nah, ini ranah penyedia. Selanjutnya. Oke, next. Nah, ini di pasal 5 pasal 4 di ayat 5 ayat 6-nya adalah ranah dari pelaku pengadaan begitu ya. Nah, ini kepala desa atau kasih kawur atau TPK dapat dikenakan. Nah, ini sebelumnya kepala desanya tidak disampaikan dalam perlem terbaru perlem yang lama. Kita sampaikan bahwa kepala desa juga bisa dapat sanksi begitu ya. A adalah sanksi administratif berupa peringatan, teguran tertulis apabila terjadi kelalaian dalam menjalankan tugas atau fungsi pada suatu pengadaan barang jasa, atau B. Sanksi diberhentikan sebagai kepala desa, kasih kawur, TPK apabila terbukti terjadi pelanggaran dan atau kecurangan dilakukan dengan sengaja. C. Sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6. Bahwa proses pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat 5, tahapan dan kriterianya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku. Jadi mengenai sanksi ini terkait perangkat desa atau pengadaannya diatur dalam Permendagri begitu aturannya. Oke, selanjutnya. Nah, ini mengenai penutup yang terkait ketentuan peralihan dalam draft peraturan Bupati atau Wali Kota nanti Bapak Ibu susun. Di pasal 47 disampaikan pada saat peraturan Bupati atau Wali Kota ini mulai berlaku, A. Pengadaan barang atau jasa yang persiapan dan pelaksanaan pengadaannya telah dilakukan sebelum
peraturan bupati atau wali kota ini mulai berlaku dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati kota yang masih berlaku. Ini masa transisi ya, ketika itu sudah disahkan tapi sudah pengadaan barang jasa sudah berjalan nih di tengah-tengah, maka mengikuti peraturan bupati wali kota yang masih berlaku sebelumnya. B. Apabila ada kontrak yang ditandatangani berdasarkan peraturan bupati wali kota yang masih berlaku dan mengacu pada peraturan kepala LKPP nomor 12 tahun 2019 tentang pedoman pengadaan barang jasa desa tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak. Ya Bapak Ibu, ketika kontrak terus seandainya peraturan bupati itu sudah disahkan, tetap masih mengacu pada peraturan sebelumnya. Gitu. Sudah ya? Oke? Baik Bapak Ibu, demikian paparan yang dapat disampaikan. Besar harapan